Pursuit of the Truth, bab 516-517. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Su Ming muncul di udara di atas pulau itu. Dia memandang orang-orang di pulau itu, dan mendapati wajah-wajah mereka agak familiar. Orang-orang ini, tentu saja, adalah kerabat takdir dari dunia 9 yin. Ketika Su Ming melihat mereka, senyum tersungging di bibirnya. Dengan satu gerakan, dia melewati tabir cahaya seolah-olah tabir itu tidak ada dan berjalan masuk ke pulau tersebut. Kedatangannya tidak menarik perhatian orang-orang yang sedang sibuk menyembah patung di lembah. Su Ming berdiri di atas batu gunung di pulau itu dan menatap patung yang disembah oleh orang-orang di lembah yang tidak terlalu jauh darinya. Meskipun penampilan patung itu mungkin tidak jelas, dia tetap bisa mengenali dirinya sendiri hanya dengan sekali pandang. Kerabat yang ditakdirkan, sekali lagi, ras yang lahir di dunia 9 yin ini meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Akan mudah bagi mereka untuk mempertahankan sikap ini ketika mereka berada di dunia 9 yin. Lagi pula, pada saat itu, Su Ming sangat penting bagi mereka. Sejujurnya, Su Ming tidak peduli apakah mereka akan menepati janji mereka setelah meninggalkan dunia ini. Namun, ketika dia melihat selusin lebih kerabat takdir itu menepati janji mereka dan memujanya, bukan hanya kesannya terhadap ras ini menjadi lebih dalam, tetapi juga perasaan yang sedikit berbeda terhadap mereka muncul di hatinya. Kata-kata pujian, suara-suara yang memanggilnya, senior Mo yang terhormat, dan janji untuk tidak pernah lupa berkumpul di Gunung Sky River membuat Su Ming merasa sentimental. Tatapannya tertuju pada patungnya sendiri, dan tepat ketika dia hendak berjalan maju dan muncul di hadapan mereka, kerutan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Dia melompat melewati kerabat takdir yang masih menyembah patungnya dan memandang ke langit di kejauhan. Pada saat itu, pria dan wanita yang melarikan diri setelah dikejar oleh orang-orang dari gurun timur dapat ditemukan di langit beberapa ratus lis jauhnya dari pulau kecil itu. Wajah mereka dipenuhi kesedihan, dan kebencian yang pernah ada di antara mereka di masa lalu sebagai dukun dan berserker tidak lagi terlihat. Yamu, apa yang harus kita lakukan? Sisa-sisa kepulauan tandus ada tepat di depan kita. Wanita berserker itu menggigit bibir bawahnya. Wajahnya pucat pasi, dan darah bahkan terlihat menetes di sudut bibirnya. Tuan Songze dan Tuan Yunlai masih dalam pengasingan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang penduduk gurun timur yang bodoh di alam jiwa berserker berani bersikap kurang ajar di tanah kita? Jika orang ini berani datang ke sini sebelum malapetaka, dia pasti sudah mati. Wajah pria bernama Yamu itu dipenuhi kesedihan, dan dia adalah Yamu yang pernah mengenal Su Ming di masa lalu ketika mereka berada di suku laut musim gugur. Namun, ia kini telah menjadi pria parubaya, dan bahkan ada bercak-bercak putih di pelipisnya. Penduduk gurun timur selalu sombong dan angkuh. Dia telah mengejar kita sejauh ini tetapi tidak pernah mencoba mengakhiri hidup kita. Dia pasti berpikir untuk menggunakan kita untuk memancing orang-orang kita tidak bisa kembali ke pulau kita. Kita tidak bisa membiarkan penduduk gurun timur tahu di mana kita berada. Jika sisa-sisa kepulauan tandus terbentang di hadapan kita, maka kita akan pergi ke sana. Ekspresi tekad muncul di wajah Yamu. Namun ada beberapa dari kerabat yang ditakdirkan itu yang tinggal di reruntuhan kepulauan tandus. Kita tak bisa lagi repot-repot memikirkan itu. Dengan satu gerakan, Yamu mengubah arahnya, menyerbu langsung ke arah tempat ia ingat reruntuhan kepulauan tandus berada. Orang tua dan anak laki-laki itu masih tertinggal beberapa ratus li di belakang mereka, dan karena mereka tidak ingin mengejar mereka terlalu ketat, Yamu dan wanita itu mendekati sisa-sisa kepulauan tandus dengan cepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, pulau-pulau kosong perlahan muncul di pandangan mereka di permukaan laut di depan mereka. Mereka mendekat dengan cepat, dan ketika mereka tiba di udara di atas pulau itu, mereka melihat selusin makhluk yang ditakdirkan berada di bawah tabir cahaya, menyembah patung itu. Keduanya sebenarnya sudah mengenal patung itu. Bahkan, mereka pernah datang ke tempat ini 2 tahun lalu dan mencoba membujuk para dukun di tempat ini untuk ikut bersama mereka ke Pulau Rawa Selatan. Itu adalah pulau terbesar di wilayah tersebut setelah bencana. Namun, orang-orang ini bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, menyebabkan bujukan mereka gagal. Di mata Yamu, para dukun ini sangat aneh. Mereka menyebut diri mereka kerabat takdir dan menyembah sesepuh Mo yang terhormat. Dan, sesepuh Mo yang terhormat, mereka itu adalah patung tersebut. Yang lebih mengejutkan Yamu adalah patung itu terasa agak familiar baginya, tetapi karena dibuat secara kasar dan penampilannya tidak jelas, dia tidak bisa menjelaskan mengapa patung itu terasa familiar baginya. Yamu dan wanita itu tiba di pulau tersebut, dan tak satu pun dari mereka menyadari Su Ming berdiri di atas batu gunung dan mengamati mereka berdua.
Yamu, pria di luar layar cahaya itu terasa agak familiar bagi Suming. Setelah dipikir-pikir, dia mengenalinya. Dia juga memperhatikan lelaki tua itu, yang menjadi sumber kepanikan tersembunyi Yamu, yang mengejar dengan santai. Seorang berserker di tahap menengah alam jiwa berserker. Saat itu juga Suming memutuskan untuk tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di atas batu gunung dan mulai mengamati dalam diam. Saudara-saudari terkasih, teman-teman kita di negeri pagi selatan, saya Yamu, awalnya bagian dari suku Laut Musim Gugur, saat ini penjaga tingkat 3 dari Aliansi Pulau Rawa Selatan. Saya datang ke sini 2 tahun yang lalu. Saat Yamu berdiri di luar layar cahaya, dia menekan kepanikan di hatinya dan mengepalkan tinjunya sebelum membungkuk ke arah belasan orang di lembah itu. Berserker wanita di sampingnya juga mengepalkan tinjunya di telapak tangan dan membungkuk. Kita sekarang sedang dikejar oleh musuh yang kuat, dan dia tepat di belakang kita. Saudara-saudariku, tolong bukalah tabir cahaya kalian dan mari kita hindari bahaya sekali lagi. Ketika Yamu mengucapkan kata-kata ini, dia pun merasa telah bertindak berlebihan. Ini praktis berarti dia memancing musuh ke pulau itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Mereka harus mati atau menggunakan keluarga takdir di sini, dan mungkin mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup di tempat ini. Pikiran untuk kembali ke Pulau Rawa Selatan bahkan tidak terlintas di benaknya. Dia tahu bahwa penduduk Gurun Timur telah mencari pulau-pulau berpenghuni selama 2 tahun setelah malapetaka itu, dan setiap kali mereka menemukannya, pembantaian berdarah akan terjadi di sana. Karena Pulau Rawa Selatan adalah salah satu pulau besar di wilayah tersebut, para dukun dan prajurit kuat telah berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, dan itulah alasan mengapa pulau itu tetap tidak tersentuh. Tidak mungkin orang luar dapat mengetahui keberadaan pulau itu, dan sebuah segel ditempatkan di dalam tubuh semua orang yang meninggalkan pulau tersebut. Jika ada yang mencoba mencari ingatan mereka secara paksa, maka ingatan mereka tentang pulau itu akan langsung hancur. Pengejar kita datang dari Gurun Timur, dan dia adalah musuh bebuyutan kita dari Selatan Pagi. Jika dia bertemu dengan siapapun dari kita dari Selatan Pagi, dia akan membunuh mereka dan mengambil jiwa mereka. Kita terpojok dan berada dalam situasi putus asa. Teman-temanku, tolong bantu kami. Bahkan jika kita pergi sekarang, pulau ini akan terungkap. Yamu berbicara dengan penuh kesedihan, dan kerumunan di lembah di balik layar cahaya mengangkat kepala mereka dan memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau teror pada keluarga takdir. Dibandingkan dengan hal-hal yang harus mereka derita selama 15 tahun di dunia 9 yin, semua ini hanyalah setitik debu di mata mereka. Lagi pula, musuh yang harus mereka hadapi sekarang masih manusia, bukan kelelawar suci, atau pengembara yang mengembara, atau roh 9 yin, seorang lelaki tua berjalan keluar dari antara selusin kerabat takdir. Tatapannya setajam kilat, dan tingkat kultivasinya sama dengan Yamu. Mereka berdua adalah saman menengah yang telah mencapai puncak tahap itu, dan keduanya berada di tengah jalan menuju menjadi saman akhir. Ia pertama-tama melirik Yamu dan wanita itu dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya. Seketika, celah terbuka di tirai cahaya di bawah mereka. Yamu dan wanita itu tanpa ragu-ragu merangkak cepat ke dalam celah untuk melangkah ke pulau itu. Ketika celah di layar cahaya tertutup, seorang lelaki tua dengan seorang anak laki-laki di sisinya terlihat di langit yang jauh, berjalan santai di udara. Yamu mengamati seluruh keluarga takdir saat ia berdiri di lembah. Ekspresi mereka semua sangat acuh tak acuh, dan ketika mereka menatap mereka berdua, ia merasa mereka memperlakukan mereka seperti udara. Tatapan seperti itu membuat wanita di samping Yamu secara naluriah mundur beberapa langkah. Yamu tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai kaum takdir, tetapi dia masih tahu sedikit lebih banyak daripada wanita itu. Dia tahu bahwa ras aneh ini seluruhnya terdiri dari para dukun. Mereka menyembah sesepuh Mo yang terhormat ini dan tidak ingin memiliki kontak apapun dengan orang luar. Mereka adalah kelompok yang sangat tertutup. Dia tidak tahu apapun selain ini. Di bawah tatapan dingin sang kerabat takdir, Yamu segera melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk dalam-dalam ke arah patung raksasa di hadapannya. Saya Yamu, dari Pulau Rawa Selatan. Salam, patung sesepuh Mo yang terhormat. Saya berharap Anda akan abadi dan semangat Anda tidak akan pernah padam. Wanita di samping Yamu juga langsung melangkah maju beberapa langkah dan membungkuk ke arah patung itu. Ketika keluarga takdir melihat kedua orang ini bertingkah seperti itu, mereka perlahan-lahan menjadi sedikit lebih hangat, tetapi ekspresi mereka masih agak dingin. Yang mulia senior Mo bukanlah roh, beliau bahkan lebih kuat dari roh. Beliau adalah dewa bangsa kita. Kalian hanya akan berada di tangan yang baik jika kalian menyembah beliau. Tidak ada hal buruk yang akan menimpa kalian, kata lelaki tua itu dengan lesu saat itu. Beliau juga merupakan pemimpin kaum takdir di pulau ini. Dalam hatinya, Yamu tidak setuju dengan kata-kata lelaki tua itu, tetapi ekspresinya tetap serius. Tepat ketika dia hendak berbicara,
dia melihat tetua kerabat mengangkat tangan kanannya, dan seketika itu juga, sebuah busur hitam besar muncul di tangannya dengan kilatan cahaya. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kerumunan keluarga takdir yang berkumpul di sekitar mereka saat itu, dan suara dentuman terdengar di seluruh tangannya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, sebuah busur besar serupa muncul di genggamannya. Sesaat kemudian, 4 orang langsung keluar dari kerumunan yang berkumpul di sekitar 2 orang yang belum pernah melihat Fatetkin menyerang sebelumnya. Kehadiran mereka menyebar dari tubuh mereka, dan keduanya mendapati, dengan takjub, bahwa mereka semua adalah penangkap jiwa. Selain itu, mereka semua adalah penangkap jiwa tingkat menengah yang telah mencapai tahap akhir. Meskipun mereka mungkin belum mencapai kesempurnaan yang luar biasa, tetapi penangkap jiwa memang sudah kuat sejak awal, dan jumlah mereka sedikit dan langka. Kemudian, ketika Yamu masih belum pulih dari keterkejutannya, 4 orang lagi keluar dari antara belasan orang itu. Mereka berhenti di samping lelaki tua dan lelaki parubaya dengan busur besar, dan begitu kehadiran mereka menyebar dari tubuh mereka, dia menyadari bahwa mereka adalah medium roh. Mereka berjumlah 19 orang, dan 3 di antaranya remaja. Di antara 16 orang yang tersisa, 4 adalah penangkap jiwa, 4 adalah medium roh, dan 2 adalah dukun perang. Yamu menarik napas tajam. Bahkan sebelum malapetaka, hanya suku berukuran sedang yang mampu mengeluarkan kelompok seperti ini, dan terlebih lagi, mereka semua adalah dukun medium. Namun sebelum ia selesai menarik napas, matanya langsung membelalak karena ia melihat 4 orang lainnya berjalan keluar lagi dari antara sedikit orang yang tersisa dalam kelompok itu. Keempat orang ini memejamkan mata di hadapan kerumunan dan mengangkat tangan mereka. Kemudian kekuatan peramal pikiran tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka. Peramal pikiran. Yamu secara naluriah mundur selangkah, merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. 4 peramal pikiran, 4 penangkap jiwa, 4 medium roh, dan 2 dukun perang, mereka hanya 19 orang, dan prajurit sekuat itu ada di antara mereka. Yamu tahu betul betapa kuatnya para peramal pikiran. Ketika dia melihat keempat orang ini adalah peramal pikiran tingkat menengah yang telah mencapai tahap akhir dari alam mereka, dia takjub. Yang semakin membuatnya tak percaya adalah gelombang aura pembunuh yang pekat yang muncul dari balik sikap mereka yang masih acuh tak acuh. Aura pembunuh itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa muncul dalam semalam. Ini adalah aura pembunuh yang hanya bisa terwujud melalui pembantaian terus-menerus dan gelombang amarah yang tak henti-hentinya, aura pembunuh yang hanya bisa lahir setelah terpapar situasi unik dalam waktu yang lama. Ketika Yamu melihat gelombang aura pembunuh yang sama tebalnya di sekitar ketiga anak itu, dia tiba-tiba menjadi sangat waspada terhadap keluarga takdir misterius yang tiba-tiba muncul selama beberapa tahun terakhir. Lalu, dari mana mereka berasal? Catatan penerjemah, Yamu, satu-satunya pria dari suku laut musim gugur yang bersikap baik kepada Su Ming ketika ia bepergian bersama suku mereka, dan bukan orang yang benar-benar jahat, meskipun ia sedikit menguji kesabaran Su Ming. Ia juga memberikan peta wilayah para dukun kepada Su Ming sebelum Su Ming pergi. Selain itu, identitas wanita tersebut akan terungkap nanti. Dia juga seseorang yang dikenal Su Ming. Aku penasaran apakah kalian masih mengingatnya. Kita lanjut ke dalam alur ceritanya. Ketika Su Ming melihat keluarga takdir ini dari kejauhan, senyum tersungging di bibirnya. Kelompok orang ini telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang terus-menerus menempatkan mereka di ambang kematian selama 15 tahun di dunia 9 yin. Semua orang yang berhasil bertahan hidup pastilah orang-orang luar biasa yang menonjol di antara kerumunan. Orang-orang ini mungkin bukan dukun tingkat akhir, tetapi pengalaman unik mereka telah membuat tekad dan aura pembunuh dalam diri mereka melampaui semua orang di sekitar mereka. Mereka berdua mampu membuat mereka melesat ke langit dan berdiri teguh melawan keberadaan yang kuat serta berjuang untuk nasib mereka sendiri. Karena mereka adalah kerabat yang ditakdirkan. Karena mereka memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Mereka tidak akan memohon bantuan orang luar untuk menyelamatkan mereka. Mereka akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena mereka ingin membiarkan semua orang di dunia melihat bagaimana keluarga takdir yang lahir di dunia 9 yin akan membentuk masa depan mereka sendiri, setelah mereka ditinggalkan dan kehilangan masa depan mereka. Sikap menyendiri mereka muncul karena dunia telah meninggalkan mereka, sehingga mereka menjauh dari semua orang di dunia. Mereka hanya akan memberikan kehangatan kepada kerabat mereka sendiri, dan mereka hanya akan menumpahkan darah hangat mereka dalam pertempuran untuk melindungi nasib mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu dan tahun-tahun berlalu, ketika para kerabat yang ditakdirkan ini akhirnya berhasil mengambil satu langkah dan menjadi dukun tingkat akhir, mereka akan menimbulkan badai yang tak terlukiskan di negeri ini dan di dunia. Badai ini akan datang dari tekad mereka, keinginan mereka untuk mengendalikan nasib mereka sendiri setelah mereka ditinggalkan. Saat Su Ming menatap mereka, ia menemukan bayangan samar dirinya sendiri pada mereka, dan ia mengurungkan niat untuk membantu mereka.
Ia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh kerabat takdir ini. Waktu untuk ikut campur dalam pertempuran kerabat takdir masih belum tiba. Selain itu, karena dia ada di sekitar, dia pasti tidak akan membiarkan salah satu dari keluarga takdir terjebak dalam krisis yang mengancam jiwa. 4 peramal pikiran, 4 penangkap jiwa, 4 medium roh, 2 dukun perang. Ke-14 orang ini berdiri di lembah. Gelombang aura pembunuh menyebar dari tubuh mereka dan melonjak ke langit, menyebabkan lelaki tua yang tiba di luar tabir cahaya itu berhenti melangkah. Ekspresi muram muncul di wajahnya saat itu ketika dia menatap pulau kecil yang berjarak ribuan kaki dan belasan orang yang sedang menatapnya dari lembah. Aku tak menyangka jiwa-jiwa secemerlang ini masih ada di tanah pagi selatan setelah bencana, hanya satu jiwa mereka saja sudah setara dengan puluhan jiwa lainnya di benua ini. Gumam lelaki tua itu, kilatan cahaya muncul di matanya, dan dia melangkah menuju pulau itu. Begitu ia melangkah, lelaki tua itu mengayunkan lengan kanannya ke depan, dan seketika itu juga, air laut di bawahnya menyembur keluar dengan gemuruh dan mengelilingi seluruh pulau. Air itu berubah menjadi gelombang besar yang menerjang ke depan dengan maksud untuk membanjiri daratan. Bersamaan dengan saat lelaki tua itu mengayunkan lengannya ke depan, raksasa laut mati setinggi 1000 kaki muncul dari kedalaman. Matanya kusam dan tak bernyawa, seolah-olah telah diperbudak oleh lelaki tua itu. Ia meraung dan melompat untuk menyerbu langsung ke arah pulau itu. Jantung Yamu berdebar kencang. Dia pernah melihat raksasa laut mati ini sebelumnya. Ini adalah binatang buas yang telah membunuh sebagian besar orang dalam tim yang dipimpinnya. Tepat ketika dia hendak meneriakkan peringatan kepada kerabat yang ditakdirkan ini, keempat peramal pikiran menutup mata mereka, dan kekuatan yang dimiliki oleh jenis mereka meledak dengan cepat, mengelilingi mereka, berubah menjadi gumpalan aura yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan langsung menuju ke arah kedua dukun perang. Tepat ketika keduanya mengangkat senjata besar di tangan mereka. Saat mereka merentangkan busur lebar-lebar, mata keempat penangkap jiwa bersinar dengan cahaya gelap, dan awan di langit mulai berguncang lebih hebat lagi. Bahkan hujan yang turun dari langit tampak berkumpul di udara untuk para penangkap jiwa. Tak lama kemudian, keempat medium roh merentangkan tangan mereka lebar-lebar. Saat gumaman bergema di udara, gumpalan jiwa-jiwa mati melonjak dari laut mati di sekitar pulau dengan lolongan tajam dan menyerbu ke arah busur besar di tangan para dukun perang. Dengan dengungan, dukun tempur paruh baya itu menjadi orang pertama yang melepaskan tali busur di tangannya. Seberkas cahaya gelap menembus udara dan melesat keluar dari layar cahaya, langsung menuju ke arah raksasa laut mati. Begitu cepatnya, sinar itu menembus ruang angkasa dalam sekejap, merobek celah di udara. Ada juga kegilaan dan aura pembunuh yang tak terlukiskan yang terkandung dalam sinar cahaya itu, begitu kuat sehingga menyebabkan beberapa lapisan awan di langit berguling ke belakang. Dalam sekejap, sinar cahaya itu menabrak raksasa laut mati yang meraung saat mendekati mereka. Kekuatan untuk merobek ruang, rahang Yamu ternganga kaget, dan dia berteriak terkejut. Napas berserker wanita di sampingnya juga semakin cepat, dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Suara dentuman keras langsung menggema di udara dan menyebar ke segala arah. Raksasa laut mati itu menjerit kesakitan, dan dengan satu ledakan keras, sebagian besar tubuhnya hancur terkena panah. Makhluk itu kemudian jatuh ke permukaan laut. Ada apa dengan panah itu? Kata-kata yang sama keluar dari mulut Yamu, si berserker wanita, dan pria tua dari gurun timur secara bersamaan. Yamu benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa keluarga takdir yang sebelumnya biasa saja yang tinggal di pulau ini memiliki kekuatan sebesar itu. Pria tua dari gurun timur itu terkejut. Bagaimanapun, raksasa laut mati sekuat seorang berserker di tahap awal alam jiwa berserker, tetapi panah itu berhasil menghancurkannya. Makhluk itu mungkin tidak mati, tetapi kekuatan semacam itu tetap cukup untuk mengejutkannya. Ini adalah panah kerabat takdir, yang tercipta setelah 15 tahun berperang melawan kelelawar suci dan pengembara yang mengembara, dan banyaknya kerabat mereka yang gugur. Kata Suming dengan suara lembut, kami, kaum takdir, tidak akan melawan orang luar, baik dari South Morning maupun Eastern Wasteland. Tempat ini milik kami, kaum takdir, jangan melanggar. Orang yang berbicara adalah lelaki tua yang masih memegang busur besar di tangannya. Dia menatap lelaki tua dari Eastern Wasteland di langit dan menyatakan dengan tegas. Kerabat yang ditakdirkan, pupil mata pria tua dari gurun timur itu menyempit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Bocah di belakangnya sudah pucat pasi. Panah yang baru saja dilontarkan telah membuatnya terdiam karena terkejut. Syukurlah, kerabat takdir ini hanya berjumlah sekitar selusin orang. Jika jumlahnya mencapai beberapa ratus, maka mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Pria tua dari gurun timur itu menarik napas tajam. Dia sudah bisa membayangkannya. Jika ada hampir 100 anak panah itu sekarang,
maka kekuatan penghancur di baliknya akan setara dengan seorang berserker di tahap akhir alam jiwa berserker yang menyerang dengan kekuatan penuh. Pria tua itu menatap orang-orang yang memegang busur di pulau itu, lalu dengan kilatan di matanya, dia melangkah maju dan mendekati pulau itu sambil bibirnya melengkung membentuk seringai dingin. Panahmu itu mungkin kuat, tapi aku ingin melihat rahasia apa lagi yang masih kalian, kerabat takdir, simpan. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia mendekati pulau itu dan dengan cepat mengangkat tangan kanannya. Seketika, suara gemuruh bergema di langit di atasnya. Sebuah gunung yang tampak sangat nyata dengan sungai-sungai yang mengalir muncul di atasnya, dan gunung itu langsung menukik ke arah pulau tersebut. Tetua Fatetkin dengan busur itu menyipitkan matanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan tangannya, dan suara berdengung kembali bergema di udara. Saat dunia bergemuruh, seberkas cahaya gelap melesat dan bergerak di udara. Cahaya itu mengabaikan ilusi gunung dan sungai dan langsung menyerbu ke arah tetua gurun timur. Sinar cahaya itu langsung menyelimuti pria tua dari gurun timur itu, dan pupil matanya menyempit. Dia mengangkat tangan kanannya, dan semburan cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari cincin di salah satu jarinya. Cahaya itu menerangi seluruh wilayah dalam sekejap, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat dengan jelas. Cahaya itu menghilang dalam sekejap, tetapi membuat panah gelap itu lenyap. Lelaki tua itu mundur 3 langkah, dan wajahnya sedikit pucat. Tembakan yang sangat kuat, jika kau seorang dukun tingkat akhir, kau bisa melukaiku parah, tapi sekarang, niat membunuh terpancar di mata lelaki tua itu, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, ilusi gunung dan sungai itu menerjang layar cahaya yang mengelilingi pulau tersebut. Selubung cahaya itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan ke belakang, menyebabkan pulau itu kehilangan semua bentuk perlindungan dalam sekejap. Wajah Yamu memucat, dan wanita di sampingnya bereaksi sama. Keputusasaan tampak di mata mereka. Menurut mereka, meskipun kaum takdir itu kuat, kekuatan mereka terbatas. Mereka bahkan tidak bisa berharap untuk melawan tetua gurun timur yang sudah berada di tahap menengah alam jiwa berserker. Namun tak lama kemudian, keduanya segera menyadari bahwa ekspresi keluarga takdir tidak berubah sedikit pun. Mereka masih tetap acuh tak acuh seperti biasanya, dan tepat pada saat itu, lelaki tua yang menembakkan panah mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Pulau itu mulai bergetar dengan suara gemuruh yang keras. Saat ilusi gunung dan sungai itu menembus tabir cahaya dan mulai terjun ke arah mereka, para medium roh dan penangkap jiwa dalam kelompok itu berlutut di bawah patung Suming. Gelombang aura kematian yang pekat berkumpul dan melesat dengan cepat dari lembah sebelum meledak di langit dengan suara dentuman. Serangan aura kematian, seru tetua kerabat takdir itu perlahan. Kerabat takdir selalu berkumpul di tempat-tempat di mana terdapat gelombang aura kematian yang pekat. Ini adalah tradisi mereka yang tidak pernah hilang selama 15 tahun perlawanan dan pembantaian di dunia 9 yin. Itulah mengapa mereka memilih pulau kecil ini, karena mereka menyadari bahwa pulau ini mengandung aura kematian. Mungkin aura itu tidak bisa dibandingkan dengan aura di lembah dunia 9 yin, tetapi jika mereka melepaskan sebagian darinya, mereka masih bisa mengeluarkan 2 muatan. Perubahan ini adalah metode unik yang dimiliki oleh keluarga yang ditakdirkan, dan mereka telah mengujinya melalui berbagai percobaan dan kesalahan di tengah situasi hidup dan mati. Aura kematian melesat keluar dengan dentuman keras dan menuju ilusi yang tenggelam di pulau itu. Saat mereka bertabrakan, suara gemuruh menggema di udara dengan dahsyat. Gunung dan sungai hancur, dan aura kematian lenyap. Ketidakpercayaan terlihat jelas pada sosok tua dari gurun timur di langit. Mata bocah laki-laki yang berdiri di sebelahnya membelalak, menunjukkan keterkejutannya. Gelombang kematian Yin, kau, dari mana asalmu, kerabat takdir? Pulau ini paling lama baru terbentuk 4 tahun yang lalu. Mustahil mengubah tempat ini untuk mengeluarkan kekuatan gelombang kematian Yin hanya dalam 4 tahun. Bahkan suku besar agen Yin hanya bisa melakukannya dalam 10 tahun. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah sambil berseru. Suming memandang aura kematian yang meletus dari lembah itu. Ketika dia mendengar kata-kata tetua gurun timur di udara, dia tiba-tiba mengerti bagaimana keluarga takdir bekerja. Selama 15 tahun mereka tinggal di lembah dunia 9 yin, mereka mengandalkan lembah itu untuk berjuang dan melawan. Pengalaman semacam ini membuat mereka sangat mahir dalam menggunakan keunggulan geografis. Mungkin, lebih tepatnya, mereka mahir menggunakan aura kematian. Sejak Yamu datang ke pulau ini, dia berulang kali dikejutkan, dan kejutan kali ini adalah yang terkuat. Dia menatap lembah itu dengan ekspresi kosong, dan dia merasa merinding. Kekuatan keluarga takdir sekali lagi melampaui ekspektasinya. Saat ini pun dia tidak akan bisa membayangkan, bahwa di masa depan yang jauh, ketika kaum takdir benar-benar bangkit dan menjadi tak tertandingi di seluruh negeri para berserker dan bahkan wilayah kematian Yin, mereka akan memiliki beberapa karakteristik khas yang unik bagi keberadaan mereka.
Lembah-lembah itu akan selamanya menjadi lokasi tempat mereka membangun suku-suku mereka. Busur panah besar yang menakjubkan itu akan selamanya menjadi bagian dari pilihan senjata mereka. Aura kematian yang pekat itu akan selamanya ada di bawah suku mereka. Demikian pula, anggota suku mereka yang telah meninggal akan selamanya dimakamkan di bawah altar yang dibangun di belakang lembah, dan mereka akan menjadi bagian dari aura kematian yang menjaga keselamatan rakyat mereka, menjadi sebuah eksistensi yang benar-benar dapat dikatakan sebagai leluhur ras tersebut yang melindungi keturunan mereka. Apakah kau masih ingin bertarung? Jika kau mau, maka kami akan melawanmu sampai akhir. Tetapi meskipun kami mati, kau harus bersiap dan tetap waspada, karena kerabat kematian lainnya akan datang untuk mengambil nyawamu, dan mereka tidak akan berhenti sampai kau mati. Karena jiwa kami, para kerabat takdir, terikat bersama. Jika kau membunuh salah satu dari kami, semua orang kami dapat merasakannya. Sesepuh kami yang terhormat, Mo, juga akan memberitahumu apa sebenarnya neraka dan apa sebenarnya api penyucian. Seru kerabat takdir tua itu dengan dingin, sambil mengangkat kepalanya. Kemudian mereka semua, termasuk anak-anak, menatap dengan dingin.